Semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Hotel Mercure akan membuat vlog bercerita di Museum Gedung Sate. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Yasmin. Perkenalkan nama saya Sakila. Perkenalkan nama saya Nara. Perkenalkan nama saya Anissa. Perkenalkan nama saya Indri. Perkenalkan nama saya Talita. Selamat menyaksikan. Kultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunan ini merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Hoofdrederingsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan timur dan barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan sentrale bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Awal pembangunan Gedung Sate ini dimulai pada tahun 1920. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama J. Gerber dengan bantuan insinyur Belanda dan pribumi dari Technische Hogeschool atau ITB. Pembangunannya memakan waktu sekitar 4 tahun dan selesai pada tahun 1924. Gedung Sate ini awalnya dibangun sebagai kantor Departemen Verkeer en Waterstaat atau Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan Hindia Belanda. Arsitekturnya merupakan perpaduan gaya Indonesia dan Eropa dengan sentuhan arsitektur tradisional Nusantara, terutama elemen atap yang menyerupai bentuk stupa. Nama Gedung Sate berasal dari ornamen di puncak bangunan yang berbentuk tusuk sate dengan 6 buah hiasan yang melambangkan 6 juta gulden atau biaya pembangunan gedung tersebut. Gedung Sate memiliki unsur-unsur arsitektur yang ciri khas dan unik, yang merupakan perpaduan antara gaya arsitektur barat, khususnya Eropa, dan arsitektur tradisional Nusantara. Berikut unsur-unsur arsitekturnya. 1. Gaya arsitektur Indonesia sampai Eropa. Perpaduan antara arsitektur klasik Eropa dengan elemen lokal Indonesia. Terlihat pada bentuk bangunan yang simetris dan megah, namun tetap disesuaikan dengan iklim tropis. 2. Atap bertingkat ala arsitektur tradisional Jawa atau Meru. Atapnya menyerupai bentuk Meru atau atap bertingkat yang biasanya ditemukan di pura-pura di Bali atau bangunan tradisional Jawa, simbol penghormatan terhadap budaya lokal. 3. Orname tusuk sate. Elemen paling ikonik berupa orname menyerupai tusuk sate di puncak menara utama, terdiri dari 6 bulatan yang melambangkan biaya pembangunan 6 juta gulden. 4. Ventilasi dan jendela lebar dirancang agar sirkulasi udara baik sesuai dengan iklim tropis. Banyak jendela dan bukan besar untuk pencahayaan alami dan pendinginan alami. 5. Bahan bangunan lokal. Sebagian besar material menggunakan bahan lokal seperti batu andesit, kayu jati, dan batu alam dari sekitar Bandung. 6. Taman dan lanskap. Dikelilingi taman bergaya Eropa namun disesuaikan dengan vegetasi lokal, menunjukkan perpaduan estetika kolonial dan keaslian alam Indonesia. 7 pemuda yang sering dibicarakan dalam konteks sejarah Indonesia merujuk pada 7 pemuda yang terlibat dalam peristiwa penculikan Soekarno-Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka adalah bagian dari kelompok pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Latar belakang: setelah Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945, para pemuda ini segera memproklamasikan kemerdekaan, namun Soekarno-Hatta masih ingin menunggu hasil rapat PPKI bentuk Jepang agar proklamasi dilakukan secara sah dan tertib. Para pemuda khawatir ini akan membuat kemerdekaan seolah-olah hadiah dari Jepang. Maka mereka mengambil langkah sendiri. 7 pemuda yang terlibat. Kelompok ini dikenal juga sebagai kelompok Menteng 31 dan 7 tokoh yang paling terkenal antara lain 1. Soekarni, 2. Wikana, 3. Hairil Saleh, 4. Sayuti Melik, 5. Darmawan Mangkusumo, 6. BM Dia, 7. Badio Sastrusatomo. Aksi mereka pada dini hari 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan agar mereka menyatakan kemerdekaan.
Setelah perdebatan dari negosiasi, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan menyusun teks proklamasi malam itu. Proklamasi akhirnya dibacakan pada pagi hari 17 Agustus 1945. Peran ketujuh pemuda ini sangat penting karena mereka mendorong terjadinya proklamasi yang murni dari keinginan rakyat, bukan karena tekanan atau pengaruh Jepang.